Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, di sini saya akan melakukan aksi nyata pelatihan mandiri yang ada di platform Merdeka Mengajar. Topik yang pertama adalah Merdeka Belajar. Nah, caranya Bapak Ibu silahkan kita mulai. Bapak Ibu bisa pakai aplikasi di HP platform Merdeka Mengajar yang ada logo birunya itu. Juga bisa langsung pakai browser di Google ataupun Chrome atau apa terserah. Jadi nanti langsung klik Merdeka Mengajar. Silahkan. Kalau sudah masuk di Merdeka Mengajar dan sudah masuk pada akunnya jenengan semua, coba dilihat sudah bisa kelompok 1 Merdeka Mengajarnya. Kelompok 2 juga dicek. Bu Rini kalau menggunakan aplikasi tadi sudah masuk belum? Kamu coba klik masih daftar. Oke. Bu Ali Bunda silahkan untuk platform Merdeka Mengajar. Nah, nanti bisa dilanjut. Saya akan jelaskan isinya apa. Nah ini topik yang pertama itu Merdeka Belajar. Merdeka Belajar di sini ada topiknya itu banyak. Ada Merdeka Belajar, kurikulum Merdeka, profil pelajar Pancasila, perencanaan pembelajaran di SMP, assessment di SMP, sampai pada disiplin positif. Tetapi hari ini saya akan menjelaskan tentang Merdeka Belajar. Nanti di platform Merdeka Mengajar itu ada topik, ada aksi nyata, dan ada webinar. Aksi nyata termasuk ini. Saya melakukan aksi nyata, menyebarkan tentang pemahaman Merdeka Belajar seperti apa. Itu aksi nyata yang nantinya saya upload di PNN, sehingga saya berhak mendapatkan sertifikat kalau aksi nyata ini diterima dan dikurasi oleh Kemdikbudristek. Nah ini kita lihat langsung pada ini contoh aksi nyata milik seseorang. Nah ini kita mulai di sini. Merdeka Belajar. Merdeka Belajar itu ada 5 tema. Yang pertama adalah mengenali dan memahami diri. Kita slide. Nah ini mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Yang kedua mendidik dan mengajar. Yang ketiga mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Yang keempat mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Yang kelima pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Tanda centang hijau itu menunjukkan saya sudah menyelesaikan semua pelatihan yang ada dan saya akan melakukan pilih aksi nyata ini. Nah, di sini kita lihat mengenali dan memahami diri sebagai pendidik. Itu ternyata ada berapa materi? 3 materi. Nah, mengenali diri dan perannya sebagai pendidik. Apa peran saya sebagai guru dan ingin menjadi guru seperti apa saya? Nah, isinya seperti itu. Kalau Bapak Ibu semua melihat nanti di sini ada videonya. Bisa diklik langsung link ke YouTube, bisa di-share ke temannya. Nah, Bapak Ibu yang harus lakukan adalah lihat videonya, kerjakan latihan pemahaman, lakukan refleksi. Kalau sudah selesai bisa lanjut dan lanjutkan pada modul berikutnya. Kalau sudah ke semua materi itu dikerjakan, akan lakukan post test dan tanda jempol hijau kalau sudah menyelesaikan post test dengan baik. Yang berikutnya mendidik dan mengajar. Bedanya apa? Jadi kalau mendidik dan mengajar itu bagian dari mendidik. Pengajaran itu bagian dari pendidikan. Harapannya kita bisa mendampingi anak itu tidak hanya transfer ilmu, tetapi merubah karakter anak dari yang kurang baik menjadi lebih baik. Di sini mendidik secara menyeluruh, pendidikan selama 1 abad dan menjadi manusia secara utuh. Artinya apa yang kita
pendidikan yang dienyam dari sejak kecil. Bu Rosi dengan karakter yang suka belajar itu pun dari hasil yang didapatkan pada pendidikan sebelumnya. Pendidikan selama 1 abad menjadi manusia secara utuh. Manusia secara utuh itu utuh lahir batin, tidak hanya dikasih pengetahuan saja, tetapi ditanya apakah nyaman dengan pembelajaran kita seperti ini atau tidak. Apa yang diinginkan anak itu yang diharapkan mampu kita lakukan terhadap anak. Mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh, artinya dalam satu kelas ini, satu kelas yang Bapak Ibu ampuh, apakah muridnya sama? Sama tidak? Tidak. Mereka punya karakter masing-masing. Ada yang pintar, ada yang biasa, ada yang rajin, ada yang malas, ada yang suka olahraga, ada yang suka membaca, ada yang suka tarik. Masing-masing harus kita fasilitasi, kita tanya kebutuhan muridnya, sehingga dia bisa mendapatkan kebahagiaan dia lahir dan batin. Kita mendampingi murid dengan utuh dan menyeluruh. Nah, materi yang berikutnya itu kodrat murid. Apa maksudnya? Kodrat murid. Yang pertama adalah kodrat keadaan. Kodrat keadaan itu ada 2, kodrat alam dan kodrat zaman. Jangan samakan kita kayak dulu. Yang namanya kodrat alam, ini kita mengajar di Rahtau. Rahtau itu adalah daerah perbukitan. Mengajar di daerah perbukitan Rahtau itu beda dengan cara mengajar kita di daerah pantai atau di daerah bawah dataran rendah pertanian yang banyak pertanian. Itu yang namanya kodrat alam. Kodrat zaman, zaman kita udah berganti. Nah, Pak Rustam dan Bu Rini sekarang hobi TikTok, ini zamannya. Dan silahkan, bagaimana kita mentransfer ilmu atau mendampingi anak secara utuh dengan cara kita, dengan cara perubahan zaman yang ada. Itu namanya kodrat zaman. Yang berikutnya trikon. Apa itu trikon? Trikon itu, asas trikon adalah continue, konvergen, dan konsentris. Continue, apa yang kita lakukan dari anak sejak daftar sampai dia nanti lulus kelas 9. Apa yang kita lakukan yang nantinya itu continue, berkelanjutan untuk kehidupan dia nanti. Apa yang kita berikan kepada mereka. Konvergen, konvergen itu kan matematika, Bu Rosi. Konvergen itu apa? Beragam ya, benar. Berarti kan menyebar konvergen ya. Jadi itu artinya apa? Banyak sekali nanti budaya-budaya yang masuk kepada anak, tetapi harus konsentris. Apa konsentris? Tetap kita hargai budaya Indonesia, tetap pada ciri khas masing-masing. Nah, itu yang namanya asas trikon. Yang berikutnya, jadi nanti itu semua ada video yang bisa dilihat di YouTube, bisa di-share ke teman, atau watch later, dilihat nanti aja. Nah, yang berikutnya adalah mendidik dan melatih kecerdasan budi pekerti. Apa itu? Menumbuhkan budi pekerti. Jadi kita sekarang itu mengajar tidak hanya transfer ilmu, tapi tumbuhkan budi pekerti pada anak. Teori konvergensi dan pengaruh pendidikan. Jadi masing-masing anak itu punya karakter dan kebutuhan yang berbeda yang harus kita fasilitasi dengan cara yang berbeda. Berikutnya pendidikan yang mengantarkan keselamatan dan kebahagiaan. Maksudnya apa? Pendidikan di SMP 3 tahun itu apakah akan berhenti di sini? Pak Eko pernah punya bayangan enggak? Nanti anak lulus SMP 1, dia akan kemana? Dia akan menjadi apa? Dalam benak dengan sudah ada tidak? Artinya ingin mengantarkan anak pada keselamatan dan kebahagiaan. Contoh Bu Ale mengajar IPA, atau Bu Eka mengajar olahraga. Suatu ketika Bu Eka melihat bakat-bakat anak, ini anak pintar volley, ini anak pintar tenis, ini anak pintar
memberikan pembimbingan anak dengan karakter dan kebutuhan yang berbeda tiap anaknya, tidak bisa disamaratakan. Ini yang namanya pendidikan berdiferensiasi. Artinya berdiferensiasi ini mulai dari proses hingga hasil atau produk. Nah, dalam proses pembelajaran tidak boleh anak sukanya TikTok disuruh bikin artikel. Anak suka bikin laporan IPA dalam bentuk gambar disuruh dalam bentuk laporan. Nah, sebenarnya kita tingkatkan tumbuh kembang anak berdasarkan karakteristik masing-masing. Nah, berikutnya selamat dan bahagia. Sistem Among itu Among itu memberikan contoh. Seperti apa nanti guru yang diinginkan oleh murid saya? Pernah tidak Bu Rosi itu membayangkan suatu ketika murid saya akan menjadi guru seperti saya? Berarti aku mau jadi guru seperti apa? Seperti apa kira-kira idola anak terhadap saya? Nah, jadi kalau misalnya ada salah satu siswa, saya pengen seperti saya pengen mengajar, nanti sosok guru yang bisa saya tiru seperti ini. Itu yang namanya sistem Among. Kita memberi contoh yang baik, memberi contoh mana yang baik, mana yang buruk, dan nanti anak akan bisa menentukan seperti apa yang bisa saya tiru. Sistem Among. Ngomong itu tidak hanya sekedar anak-anak silakan ini pelajarannya materinya ini wesbar. Enggak, ngomong itu keseluruhan apa yang ada dalam diri anak, jiwa raga, lahir batin kita kembangkan. Ngomong ya. Terus Merdeka Belajar abad 21. Nah, ini abad 21. Abad 21 dengan banyaknya kemampuan TIK yang berkembang dengan cepat, ini yang namanya kodrat zaman. Kita tidak bisa sebenarnya. Kenapa zaman sekarang anak-anak mungkin sekarang demand, nantinya semua anak pakai laptop karena pembelajaran tidak ada kertas, kertas, semua serba digital. Nah, di samping itu mungkin ada SMP SMA yang sudah menggunakan HP. Proses pembelajarannya harus digital, tidak ada kertas, ulangan pun dari HP, ulangan dari laptop. Nah, itu yang namanya kodrat zaman. Merdeka Belajar abad 21 itu pun harus kita pelajari dari sekarang, sehingga anak-anak nanti tidak ketinggalan dengan pembelajaran yang harusnya diikuti mereka. Berikutnya menciptakan lingkungan pembelajaran terbaik, membimbing murid memperbaiki bangsa, peran keluarga, sekolah, dan masyarakat harus kompak. Sekolah semangat kayak gini menerapkan kurikulum merdeka, orang tuanya tidak dikasih tahu, nggak ngerti. Masyarakat sekitar, bila apa tuh masuk, misalnya kita menerapkan proyek pembelajaran proyek, tapi masyarakat tidak tahu. Ini harus kompak. Peran keluarga, sekolah, masyarakat harus saling selaras dan bersinergi dengan peran masing-masing. Apa yang kita lakukan di sekolah, kita komunikasikan dengan orang tua. Ada salah satu sekolah yang benar-benar dikatakan bagus, sekolah yang bagus itu apa yang kita lakukan di sekolah, orang tua tahu. Contoh Bu Farida mengajarkan ini cara tawar-menawar barang di pasar misalnya. Nah, di rumah pun orang tua ada laporannya. Saya hari ini belajar ini, terus orang tua tanda tangan, sehingga orang tua itu tahu perkembangan siswa didiknya. Nah, setelah semua materi itu kita lakukan, kita harus melakukan aksi nyata. Aksi nyata untuk Merdeka Belajar di sini ada dua: menyebarkan pemahaman, sama membuat strategi. Yang saya lakukan menyebarkan pemahaman. Harapannya aksi nyata yang saya lakukan ini nanti bisa memberikan penjelasan kepada Bapak Ibu semua. Nah, kertas posit yang ada di meja Bapak Ibu itu untuk memberikan umpan balik kepada saya. Jadi silakan nanti kertas posit itu ditulisi. Nah, di sini dari paparan yang disampaikan sebelumnya, saya berpikir ternyata seperti ini. Langkah saya seperti apa? Nah,
Itu aslinya tak. Nah, selesai. Kan Bu Yus tadi ternyata saya mengetahui bahwa ternyata pada saat pembelajaran anak itu bisa dikelompokkan menjadi 3 kelompok dan masing-masing kelompok itu bisa diberikan penilaian yang berbeda-beda, materi yang berbeda-beda. Setelah dijelaskan oleh Bu Yusro tentang pendidikan diferensiasi, maka saya akan memperlakukan siswa saya pada saat pembelajaran. Saya harus membedakan kemampuan siswa saya dan menyesuaikan siswa saya dengan bakat dan minat siswa saya. Setelah saya mendengarkan penjelasan dari Bu Yusro mengenai Merdeka Belajar, nanti saya akan menerapkan pada kelas 7 khususnya, yaitu mengenai hasil atau produk dari hasil pembelajaran praktikum. Itu nanti saya sesuaikan dengan karakter atau kemampuan dari masing-masing anak. Mungkin ada anak yang menonjol di bidang internet atau di bidang gambar atau di bidang TIK. Mungkin nanti akan saya sesuaikan dengan sesuai dengan karakter anak tersebut. Kemudian untuk memperoleh hasil, yang penting tujuan dalam pembelajaran itu tercapai walaupun cara atau teknik yang digunakan oleh anak itu berbeda-beda. Setelah saya tadi mempelajari kurikulum Merdeka, ya, saya lebih menampilkan pembelajaran anak-anak yang saya sesuaikan dengan lingkungan sekolah anak-anak yang terletak di pegunungan, dengan pelatihan mandiri dan bukti karya seperti membuat video di alam sekitar dan yang lagi sekarang hit seperti membuat TikTok nantinya. Setelah mendengar dan melihat dari Bu Yus memaparkan, Merdeka Belajar adalah setiap anak atau peserta didik mempunyai keunikan tersendiri. Jadi tidak boleh menyamaratakan hasil atau nilai atau keputusan. Setelah dijelaskan mengenai Merdeka Belajar, kami sebagai guru di sini paham yang pertama. Tadi kita paham dulu ya mengenai kita sebagai pendidik, bagaimana cara mendidik dan mengajar, kemudian mendampingi murid secara utuh dan menyeluruh sesuai bakat dan minatnya, sesuai dengan kodrat alam, kodrat alam, kodrat zaman ya Bu. Kemudian kita akan melaksanakan kurikulum Merdeka ini. Nanti kita sesuaikan dengan kondisi kita yang berada di Rantau, sesuai dengan potensi